Halo sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi. Obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, saya Firhan, saya akan memandu podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2024 tentang persetujuan pelaksanaan uji klinik. Dalam peraturan tersebut terdapat pedoman uji klinik suplemen kesehatan. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Oke, kali ini kita nggak sendiri. Kita ditemani oleh Ketua Tim Penyusunan Standar dan Peraturan Ibu Erni Rahmawati. Apa kabar Bu? Semoga sehat ya Bu. Alhamdulillah, kabar saya sehat. Alhamdulillah. Demikian juga Firhan ya. Iya Bu. Terima kasih nih Bu sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di Oksidasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol mengenai pedoman uji klinik untuk suplemen kesehatan yang pada peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2024. Bisa dijelasin Bu untuk peraturan tersebut secara umum tuh mengatur tentang apa? Baik, pedoman uji klinik untuk suplemen kesehatan ini merupakan peraturan yang gabung dengan komoditi lainnya yang ada di Badan POM, seperti komoditi obat bahan alam, kemudian pangan, dan juga obat kuasi. Pada peraturan uji klinik ini, di pedomannya memuat antara lain pertama adalah skema pembuktian keamanan dan manfaat suplemen kesehatan. Yang kedua terkait klaim dan metode pembuktian. Yang ketiga terkait pelaksanaan uji klinik suplemen kesehatan, dan terakhir mencakup terkait skema tahapan uji pembuktian keamanan dan manfaat suplemen kesehatan melalui uji klinik. Oke, berarti ini merupakan pedoman yang nanti bakal jadi guideline ya Bu ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, supaya lebih jelas lagi nih Bu, kita bahas satu persatu mungkin ya, yang tadi yang sudah jadi per bab itu. Untuk yang pertama, ini untuk skema pembuktian keamanan dan manfaat SK tuh maksudnya seperti apa ya Bu? Oke, untuk membuktikan suatu keamanan dan kemanfaatan produk suplemen kesehatan, maka kita harus tahu dulu tuh tahapan-tahapan yang ada di dalam uji klinik. Yang pertama adalah uji klinik fase 1. Uji klinik fase 1 ini bertujuan untuk mengetahui aspek keamanan suatu produk, dan ini biasanya dilakukan pada uji manusia sehat. Kemudian uji klinik fase 2. Uji klinik fase 2 ini biasanya digunakan untuk menentukan dosis optimum suatu produk yang memberikan manfaat yang diinginkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji klinik fase 3. Dia merupakan uji klinik lanjutan dari fase 2, namun dia menggunakan sampel atau subjek yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah uji klinik fase 4 atau disebut juga uji klinik fase pasca pemasaran, dan ini biasanya dilakukan pada produk yang sudah memiliki izin edar, bertujuan untuk mendapatkan data keamanan serta untuk memberikan konfirmasi terkait manfaat produk yang telah memiliki izin edar tersebut. Oke, baik. Tadi kalau yang saya dengar itu ada 3 kelompok uji ya Bu, kalau di dalam suplemen kesehatan. Boleh disampaikan Bu untuk ketiga kelompoknya itu? Baik, secara umum memang produk di suplemen kesehatan ini ada 3 kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sudah diketahui profil keamanannya biasanya berupa produk dengan komposisi vitamin atau mineral tunggal. Dan ini sudah kita tahu manfaat dan keamanannya. Contohnya misalnya vitamin C, vitamin B, dan sebagainya. Dan ini tidak perlu dibuktikan untuk keamanannya, tidak diperlukan data toksisitas atau data farmakodinamik karena sudah banyak referensinya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu selain vitamin dan mineral tapi komposisinya tunggal, atau suatu vitamin dan mineral yang kombinasinya itu sudah diketahui profil keamanannya, jadi dalam bentuk kombinasi.
namun sudah diketahui profil keamanannya, jadi tidak diperlukan lagi data toksisitas dan data uji farmakodinamik atau uji klinik fase 1, 2, dan 3. Atau bahkan fase 4 juga itu diperlukan pasca pemasaran. Itu biasanya hanya berupa monitoring efek samping saja. Kemudian yang kelompok ketiga ini untuk produk dengan profil keamanan yang belum diketahui, dan ini diperlukan data keamanan, kemudian data farmakodinamik, dan bahkan data uji klinik. Dan uji kliniknya ini bisa dari tahap fase 1, 2, dan 3, serta nanti akan diminta juga monitoring efek sampingnya. Pada kelompok 3 ini contohnya adalah produk-produk yang memiliki komposisi yang baru, kemudian posologinya baru, kemudian klaimnya baru, atau bentuk sediaannya baru. Jadi memang produk yang kelompok 3 ini yang belum diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya. Oke, baik. Kalau di dalam pedoman itu juga diatur mengenai klaim suplemen kesehatannya juga, Bu, dan metode pembuktiannya. Ya, di dalam pedoman uji klinik suplemen kesehatan ini juga memuat terkait pembagian klaim dan pembuktian terkait klaimnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait klaim itu ada di Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2022 tentang pedoman klaim suplemen kesehatan. Oke, jadi tadi itu dokumen pembuktian kemanfaatan produk suplemen kesehatan. Sangat tergantung dengan klaim yang diajukan ya, Bu ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, Bu, bedain antara mungkin uji klinik antara produk obat dengan suplemen kesehatan tuh gimana sih, Bu, cara bedainnya seperti itu? Baik, untuk obat dan suplemen kesehatan memang berbeda dalam hal penggunaannya, yaitu di mana penggunanya adalah konsumen yang sehat, maka pada uji kliniknya juga harus menggunakan sampel berupa subjek manusia sehat. Kemudian juga terkait tujuan penggunaannya, kalau obat kan memang untuk pengobatan, untuk terapi suatu kondisi sakit atau penyakit tertentu. Sementara kalau suplemen kesehatan sesuai dengan definisinya, suplemen kesehatan adalah untuk pemeliharaan, kemudian memperbaiki fungsi kesehatan dan sebagainya. Nah, itu ditentukan berdasarkan tingkatan klaimnya. Dan untuk yang klaim yang tinggi, yaitu untuk pengurangan risiko penyakit, nah itu memang yang harus dibuktikan dengan pelaksanaan bukti dukung uji klinik. Oke, berarti yang tadi tentang klaim ya, Bu, ya, sangat terkait dengan klaim ini juga, seperti itu. Nah, apabila nih, Bu, kalau pelaku usaha hendak melakukan uji klinik nih suplemen kesehatan di Indonesia, tahapannya apa sih, Bu, yang perlu dilakukan pelaku usaha atau teman-teman sahabat OTSKK seperti itu, Bu? Baik, untuk pelaksanaan uji klinik, sahabat OTSKK bisa datang ke Direktorat Registrasi ke bagian uji klinik, di mana nanti petugas di bagian registrasi akan menjelaskan prosedur terkait pelaksanaan uji klinik di Indonesia, seperti misalnya sebelum melaksanakan uji klinik harus membuat dulu protokol, dan protokol itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu di Badan POM. Dan nanti teman-teman dari Direktorat Registrasi akan membantu mendampingi dalam penyusunan protokol sampai akan diterbitkannya surat persetujuan. Kemudian juga dalam pelaksanaan uji klinik nanti juga akan didampingi, dan sampai nanti hasil dari uji klinik itu bisa dievaluasi oleh Badan POM. Oke, Bu, untuk tadi kan berarti protokol uji klinik ya, Bu ya, seperti itu. Nah, untuk dokumennya nih, Bu, kira-kira yang buat pendukung rangkaian uji klinik itu apa saja, Bu, kalau boleh tahu seperti itu, Bu? Untuk dokumen-dokumen lainnya bisa dibaca di peraturannya.
Per BPOM nomor 8 tahun 2024 ini, terutama di bagian lampiran ketiga terkait pedoman uji klinik suplemen kesehatan. Salah satu dokumen kan ada banyak ya. Beberapa di antaranya adalah misalnya harus ada persetujuan dari komisi etik, kemudian juga harus ada persetujuan sebagai subjek berupa informed consent, kemudian juga ada di situ tentang penapisan dalam rangka rekrutmen suatu subjek untuk uji klinik, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya. Untuk lebih jelasnya sahabat OTSKK bisa baca di peraturannya. Oke, berarti tadi peraturan per BPOM ya Bu nomor 8 ya tahun 2024. Mungkin bisa dicatat sahabat OTSKK seperti itu. Akhirnya ini tiba di Bu ya, di akhir penghujung oksidasi seperti itu. Dari perbincangan tadi ini bisa kita simpulkan bahwa uji klinik untuk suplemen kesehatan dilakukan untuk pembuktian keamanan dan kemanfaatan produk. Uji klinik suplemen kesehatan dilakukan pada populasi umum yang sehat seperti itu. Untuk target konsumennya juga untuk orang-orang sehat seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan uji klinik sebelumnya harus meminta persetujuan ya berarti Ibu ke Badan POM seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau uji klinik boleh dicek peraturan per BPOM nomor 8 tahun 2024. Belum kita akhiri nih Bu, kira-kira ada pesan nggak Bu yang buat disampaikan untuk sahabat OTSKK? Ya, terima kasih untuk kesempatannya Firhan. Jadi memang suplemen kesehatan yang beredar ini telah yang mendapatkan izin edar ini telah melalui proses evaluasi di Badan POM dan sudah melalui tahapan registrasi, dan produk-produk yang suplemen kesehatan ini sudah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutunya. Jadi pedoman uji klinik ini merupakan salah satu pegangan bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang beredar, terutama produk suplemen kesehatan ini memenuhi aspek keamanan dan kemanfaatan. Dan untuk sahabat OTSKK yang mengkonsumsi suplemen kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Demikian dari saya pesan-pesannya. Oke, baik Bu. Ibu, untuk Bu Erni terima kasih karena sudah menjadi narasumber kami, memberikan informasi nih Bu yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat OTSKK. Semoga Ibu selalu sehat selalu. Terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi oksidasi episode uji klinik suplemen kesehatan. Semoga teman-teman bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan menyerap informasi seperti itu. Saya Firhan dan samping saya adalah ketua tim Bu Erni. Pamit undur diri, sampai jumpa di oksidasi episode selanjutnya. Salam mantap, melayani tanpa pamrih.